Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat auto login pada aplikasi kita dan kita akan menyediakan juga fitur untuk sign out. Setelah kita masuk ke halaman homepage di sini, saat ini kita belum memiliki fitur sign out sehingga kita tidak bisa kembali ke halaman login. Ataupun ketika kita close aplikasinya dan masuk kembali ke aplikasinya, seharusnya ketika kita sudah login, langsung dilarikan ke halaman homepage. Sekarang kasusnya adalah ketika kita buka aplikasi pertama, selalu diarahkan ke halaman sign in. Padahal kita sudah pernah sign in sebelumnya. Nah, kita akan perbaiki pertama, kita akan sediakan dulu fitur sign out-nya. Sign out-nya saya akan sediakan di halaman profile di sini. Kemudian nanti mungkin di paling bawah saya akan sediakan menu sign out. Kita masuk ke halaman profile. Nah, kemudian di profile tab section, untuk page account di sini, yang tab bar ini, kemudian di bar account ini, saya akan tambahkan sign out. Nah, kemudian item list menu ini, saat ini belum support untuk diklik. Nah, kita akan tambahkan fungsinya. Di item list menu ini, kita tambahkan touchable. Seperti biasa, touchable opacity diimport dari React Native. Kemudian kita masukkan komponennya, dan kita sediakan props on press. Nah, nama propsnya juga sama, kita sediakan on press namanya. Seperti ini. Jadi kalau kita klik di sini, sekarang ada efek kliknya. Nah, kembali lagi ke profile tab section. Di sign out ini, saya akan menyediakan fungsi on press. Nah, di sini apa yang dilakukan? Saya akan membuat function di sini. Nama fungsinya mungkin sama, sign out. Di mana di sign out ini, ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, saya akan reset dulu semua local storage. Untuk meresetnya, kita akan panggil async storage dot multi remove. Nah, karena kita memiliki beberapa local storage. Apa saja yang akan di remove? Pertama, user profile. Kemudian selanjutnya kita akan meremove token. Nah, ini berupa sinkronus. Kalau sudah sukses, baru saya akan berpindah ke halaman sign in. Di sini saya akan membuat navigation dot reset index 0, kemudian routes dengan namanya sign in. Pakai string ya. Seperti ini. Jadi yang saya lakukan pertama adalah saya remove dari local storage, yaitu user profile dan juga token. Kalau sudah berhasil di remove, saya akan lakukan perpindahan dengan cara reset ke halaman sign in. Oke, kita simpan. Kemudian sign out ini akan kita panggil di on press yang ini. Nah, sekarang kita akan klik sign out. Nah, sekarang kita sudah kembali ke halaman sign in. Nah, di sign in inilah kita juga akan menambahkan fungsi kalau aplikasinya pertama kali dibuka, kita akan ngecek adakah token di dalam aplikasi kita. Kalau ada, kita akan langsung lari ke halaman homepage. Kalau tidak ada, kita akan tetap di halaman sign in. Nah, di sign in ini kita akan coba cek. Kita akan buat di sini use effect yang diimport dari React. Kemudian kita buat function. Kita buat array di bawah. Nah, di sini kita akan ngecek. Pertama, kita akan get data dulu. Kita import dari utils ya untuk get datanya. Apa yang akan kita cek? Kita akan cek token. Apakah kita punya token? Nah, kita cek dulu di sini pemanggilannya. Kita konsol dulu nih. Isi dari tokennya ada atau tidak. Nah, kita simpan dulu. Nah, kalau kita lihat tokennya 0 ya. Berarti tokennya tidak ada nilainya. Nah, sekarang kalau tokennya 0, apa yang harus dilakukan? Berarti dia tetap stay di sini. Nah, nanti kalau if res atau kalau tokennya ada nilainya,
maka dia akan kita larikan navigation ke reset ya. Index 0, routes-nya main app. Nah, di sini saya ulang. Jadi kalau dia tidak ada token, saya biarkan di sini, tidak berpindah kemana-mana. Nah, namun kalau ternyata tokennya ada isinya, maka dia akan berpindah ke halaman main app, yaitu ke halaman homepage. Sekarang kita simpan. Nah, karena tokennya 0 sekarang, dia tidak pindah ke halaman main app. Selanjutnya kita akan coba login lagi. Nah, di sini saya sign in, kita loading dulu. Pindah ke halaman homepage. Nah, kita tidak akan melakukan sign out, kita akan close aplikasinya. Kemudian kita akan masuk lagi. Ops, ini tetap di sini ya, kita close dulu lewat ini. Nah, kita masuk ke aplikasinya. Masuk ke splash screen, kemudian tetap di sign in, lalu pindah ke homepage. Karena di dalam pengecekan di halaman login, ternyata saya memiliki token, maka saya akan dilarikan ke halaman homepage. Tapi sepertinya kalau use effect ini kita simpan di halaman login, itu agak kurang tepat. Karena ketika kita masuk ke halaman login, halamannya muncul dulu, baru dicek. Jadinya experience-nya kurang bagus. Nah, sebaiknya use effect ini kita akan simpan di halaman splash screen. Oke, kita akan pindah ke halaman splash screen. Nah, di sini kita akan pasang use effect. Nah, karena di atas sudah ada use effect, sebenarnya bisa kita gunakan yang atas. Kita pindahkan ini, di mana biarkan dulu splash screen-nya muncul selama 2 detik, baru setelah itu kita munculkan logiknya nih. Jika tokennya ada nilainya, maka kita akan pindahkan dia ke main app. Kalau tidak ada nilai tokennya atau tokennya tidak ada, kita akan larikan dia ke navigation.replace ke halaman sign in. Nah, seperti ini. Oke, kita refresh, kita simpan, kemudian kita close lagi aplikasinya. Nah, kita masuk ke sini. Masuk ke splash screen selama 2 detik. Ups, saya lupa untuk import get data di sini. Saya import dulu ya get datanya. Diimport dari utils. Kita simpan. Oke, splash screen 2 detik, dicek. Karena saya memiliki token, saya akan lari ke halaman homepage. Sekarang saya akan coba sign out. Nah, sekarang udah di sign in nih. Kalau sudah di sign in, berarti kan saya sudah tidak memiliki token. Saya akan close aplikasinya, saya buka lagi. Di splash screen saya akan dicek ulang, dan ternyata saya tidak memiliki token, maka saya akan dimasukkan ke halaman sign in. Baik, demikianlah proses untuk menambahkan fungsi sign out, kemudian proses login otomatis ketika kita memiliki token. Semoga bermanfaat.